Halo anak-anak yang Tuhan kasihi di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan belajar tentang bersyukur. Apakah kita tahu apa itu bersyukur? Ya, betul sekali. Bersyukur itu adalah sebuah ungkapan terima kasih kita untuk segala sesuatu yang sudah kita terima. Bersyukur itu harusnya dilakukan untuk setiap apapun yang sudah kita nikmati, yang kita terima dari Tuhan maupun dari orang-orang di sekitar kita. Nah, pernahkah kamu merasa tidak bersyukur untuk hidupmu? Padahal kamu bisa makan tiap hari, kamu bisa sekolah, kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, ya. Apakah kamu masih tetap bersyukur? Sementara ada teman-teman kita yang mungkin saja sekolah saja mereka susah karena kesulitan untuk dapat biaya sekolah, ataupun mereka juga ada yang sedang sakit dan juga mereka tidak bisa makan seperti kita, seenak kita, tapi kok mereka bisa tetap bersyukur ya untuk apa yang ada di dalam kehidupan mereka, karena mereka tahu bahwa Tuhan memberkati mereka setiap hari. Nah, kita mau belajar hari ini tentang bersyukur. Nanti ada kisah tentang panggung boneka ya. Nanti kita akan saksikan bersama-sama apa beda kisah yang pertama, dan juga ada kisah di dalam buku yang Ibu bacakan dari sebuah buku yang sangat baik sekali. Nanti anak-anak bisa cari buku itu ya. Nanti akan diberitahu judulnya dan siapa penulisnya. Seperti itu, tentang kedua hal yang berbeda ya. Yang pertama tentang anak yang tidak bersyukur untuk apa yang sudah dia terima begitu banyak, tetapi yang cerita yang kedua, seorang yang mendapatkan dari kisah ini pakai fabel ya, fabel itu binatang ya, dan juga campuran dari kisah seorang gadis mengantarkan hadiah, sebuah hadiah tidak sebanyak yang pertama, tetapi diterima dengan ungkapan terima kasih yang luar biasa sekali. Bahkan dianggap itu adalah hadiah yang sangat indah sekali ya, karena diberikan oleh teman-temannya dengan hati yang tulus, dengan hati yang luar biasa. Nah, bersyukur itu adalah ketika kita mendapatkan apapun yang kita terima, dan orang-orang maupun terutama Tuhan yang memberikan itu kepada kita bisa melihat bagaimana kita bisa ekspresikan ungkapan syukur kita, terima kasih kita di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama saksikan kisah yang pertama. Wah, sungguh meriah ya ulang tahunnya si Rangga. Aku senang sekali bisa hadir di dalam perayaan ulang tahunnya si Rangga. Wih, ulang tahunku yang harusnya meriah, yang harusnya membuatku bahagia, tapi aku sedih sekali teman-teman, karena di ulang tahunku ini papaku tidak bisa hadir. Terus yang nyebelinnya, papaku hanya mengirim kado. Kadonya bukan kado seperti yang aku inginkan. Kadonya bukan mainan yang aku mau. Kadonya hanya sebuah buku cerita yang aku sudah sering dengar. Sedih sekali. Terus teman-temanku juga memberi kado yang aku sudah punya, dan aku juga sudah tidak suka lagi. Aku sedih sekali, dan aku sebel sekali. Kenapa sih hadiah sebanyak ini, tapi tidak satu pun bisa menyenangkan hatiku. Aku gak suka deh
banyak teman-teman yang hadir. Ada juga mama dan keluarga yang lain. Tapi kadonya tidak sesuai dengan harapanku. Bagaimana ini? Aku sebel deh. Aku sebel. Aku sebel. Nah, anak-anak, bagaimana kisah yang pertama? Kamu lihat kan di situ dikisahkan tentang Rangga yang tidak bersyukur. Dia dipestakan ulang tahunnya, teman-temannya pengen seperti dia, tapi malah dengan hadiah yang banyak itu dia merasa sedih, dia merasa kecewa, dan bahkan dia ngomel-ngomel ya, tidak suka dengan apa yang dia dapatkan seperti itu. Itu yang disebut dengan tidak bersyukur atau tidak berterima kasih terhadap apa yang diterima. Nah, pernahkah kamu mengalami yang seperti Rangga? Nah, mari kita saksikan dulu kisah yang kedua ya. Wonderful Gift in the World, Aspiring Lucy Fleming. Kisah ini menceritakan tentang seorang gadis kecil bernama Esme dan sahabatnya Weir, di mana mereka mendapat tugas untuk dapat memberikan hadiah kepada sahabat mereka, yaitu Little Bunny. Tapi mereka menatap keluar dan melihat salju yang dingin, angin yang kencang menjadi tantangan bagi mereka untuk dapat membawa hadiah itu sampai ke rumah Little Bunny. Kadang-kadang mereka terpleset oleh salju yang licin. Bahkan mereka sampai terjatuh bersama. Tetapi itu tidak membuat mereka gentar dan surut untuk dapat mengantarkan hadiah Natal yang terindah buat sahabat mereka, yaitu Little Bunny. Wow, tiba-tiba ada angin kencang, membuat mereka hampir saja terjatuh kembali. Apakah mereka putus asa? Tidak, mereka tetap melanjutkan perjalanan. Bahkan lebih indah, Weir menggendong Esme atas punggungnya. Sampai akhirnya mereka sampai ke rumah Little Bunny, sahabat mereka. Little Bunny sangat senang sekali karena kedua sahabat itu menempuh perjalanan yang cukup jauh demi mengantarkan hadiah Natal yang terindah. Esme dan Weir tentunya sangat senang melihat Little Bunny begitu bahagia menerima hadiah Natal itu. Hadiah Natal, wah, wonderful gift. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kisah yang kedua? Ada perbedaankah kisah yang pertama dengan kisah yang kedua? Tentu ada ya. Yang pertama tadi adalah kisah di mana Rangga yang ngomel-ngomel, tidak bersyukur dengan apa yang dia dapatkan, kado yang begitu banyak dan pesta ulang tahun yang meriah ya. Tetapi Weir dan Esme mengantarkan kepada Little Bunny hadiah yang sebenarnya sederhana, tapi karena diantar dengan penuh perjuangan, karena Little Bunny merasa bahwa tidak ada yang akan mengantarkan hadiah kepadanya di tempat yang jauh, tapi kok ada ya teman yang mau antarkan hadiah kepadanya, walaupun mungkin hadiahnya tidak seperti yang Rangga inginkan itu ya, yang luar biasa ataupun yang mahal dan sebagainya, tapi karena diantar dengan perjuangan, dengan kasih daripada teman-temannya, sehingga Weir juga dan Esme bisa melihat bagaimana Little Bunny ini menerimanya dengan bahagia banget ya, dengan bersyukur, bahkan dikatakan itu adalah hadiah yang terindah, hadiah yang luar biasa, yang paling indah di dunia bagi si Little Bunny. Nah, anak-anak, ketika kita bicara tentang bersyukur tadi ya, firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayatnya yang ke-18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berarti Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala hal, dalam hal apapun gitu ya, bukan hanya terima. Tadi kan sebenarnya kadonya banyak Rangga ya, nah ini yang satu saja menerimanya dengan bersyukur, artinya baik yang besar maupun yang kecil, ataupun mungkin juga hal-hal yang senang bagi kita ataupun hal-hal yang mungkin tidak senang bagi kita, semuanya kita boleh mengekspresikan rasa syukur kita
kepada Tuhan karena sampai saat ini Tuhan terus memelihara kehidupan kita dan memberkati kita. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Itu kan ada lagunya ya. Mari kita jadi anak-anak yang bersyukur. Tuhan memberkati, sampai bertemu lagi di dalam kisah-kisah berikutnya dan kita akan terus belajar firman Tuhan. Jangan lupa ya, hafalkan ayat 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18 ini, yaitu mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Tuhan memberkati kita. Sampai bertemu kembali di dalam channel Anak dan Remaja bagi Kristus.